Balik informasi lain, pemirsa, hari ini KPK memeriksa sejumlah orang terkait kasus PLTU Riau I yang menyeret nama Direktur Utama PLN Sofyan Basir. Informasi selengkapnya akan disampaikan rekan Gema Tanjung. Gema, siapa saja yang diperiksa hari ini dan apakah KPK sudah mengungkap keterlibatan mereka? Lalu, apakah KPK juga sudah menjadwalkan pemeriksaan Sofyan Basir kapan? Ya, Widya, pasca ditetapkannya sebagai tersangka Direktur Utama PLN ini Sofyan Basir, hari ini Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK memanggil 6 saksi terkait dengan kasus tersebut. Ada pula 6 saksi tersebut. Yang pertama adalah Supangkat Iwan Santoso selaku Direktur Pengadaan Strategis 2 PT PLN. Lalu ada juga Dwi Hartono selaku Direktur Operasi PT Pembangkitan Jawa Bali Investasi PT PJBI. Dan saksi ketiga ada Gunawan Yudi Haryanto selaku Direktur PT Pembangkitan Jawa Bali Investasi PT PJBI. Dan yang keempat ada Joko Martono selaku PLN Direktur Operasional PT PLN Batubara PT PLN BB. Dan yang kelima ada Iwan Agung Firstantra selaku Direktur PT BJB. Dan saksi terakhir adalah M. Ahsin Sidki selaku Kepala Divisi Independent Power Producer PT PLN. Dan dari ke-6 saksi tersebut, dari pantauan kami baru ada 3 saksi yang memenuhi panggilan KPK. Tadi kami juga sempat bertanya kepada salah satu saksi yaitu Iwan Agung Firstantra selaku Direktur PT BJB terkait dengan apa saja yang diperiksa oleh KPK terkait dengan kasus suap PLTU Riau I yang melibatkan Sofyan Basir. Namun Iwan Agung mengatakan bahwa pemeriksaan tadi ia menyampaikan sejumlah data yang sudah ada di BAP dan juga yang sudah ada di persidangan. Ia juga tadi menolak ketika ditanya apakah ada peran dari Sofyan Basir atau apakah ada dugaan aliran dana dari kasus dugaan suap PLTU Riau I maksud saya kepada Sofyan Basir. Dan untuk hingga saat ini pihak KPK memang belum memanggil Sofyan Basir dikarenakan tersangka masih berada di Perancis terkait dengan keperluan dinas, sehingga KPK masih akan menunggu hingga nantinya Sofyan Basir tiba di Indonesia dan nantinya akan mengirimkan surat untuk pemanggilan secara resmi. Dan untuk kasus dugaan suap PLTU Riau I ini juga sebelumnya ini merupakan pengembangan kasus yang sebelumnya telah menetapkan 4 tersangka lainnya seperti Eni Saragih, mantan anggota DPR RI Komisi 7 yang mendapatkan hukuman selama 6 tahun penjara, dan juga kasus ini melibatkan mantan Menteri Sosial Idrus Marham yang telah dijatuhkan hukuman selama 3 tahun, dan juga ada pengusaha Yohanes Koco selaku pemegang saham Black Gold Natural Resources, dan ada juga pengusaha bernama Samintan yang telah dijatuhkan hukuman pada kasus yang sama. Dan peran dari Sofyan Basir ini juga diduga Sofyan Basir memiliki peran aktif dalam pemulusan proyek PLTU Riau I, di mana sebelumnya Yohanes Koco ini mengirimkan surat kepada pihak PLN untuk memuluskan proyek dari PLTU Riau I, di mana perusahaannya yang PT Samantaka Batubara ini untuk dilibatkan dalam proyek. Namun memang hingga saat ini Sofyan Basir masih berada di luar negeri, sehingga pihak KPK masih belum dapat memanggil tersangka secara langsung. Demikian Widya, kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih rekan Gema Tanjung atas informasi terkininya. Selamat kembali bertugas.